Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, benar-benar berada bersama baik Aril Bakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesemuanya. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali makin kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2004, karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS sudah digelar sejak 16 Oktober 2004 kemarin, dan hari ini sudah masuk di hari ke-11 kawan-kawan, di 26 Oktober 2024 ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini sudah banyak beredar di alam jagat raya mengenai FR yang muncul, baik itu untuk soal SKD, TIU, TWK maupun TKP tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Maki sudah berhasil masuk di part 71. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silahkan cek lagi video Maki dari part 1 sampai 70-nya. Dimana soal yang Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan selain disesuaikan dengan FR yang beredar, juga Maki sesuaikan ke Menpan RB nomor 321 tahun 2004. Di kesempatan kali ini Maki akan coba fokus di soal TIU untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Karena sebagai diketahui bahwa soal perbandingan senilai beban berat ini itu biasanya muncul kawan-kawan di seleksi CPNS tahun sebelumnya maupun sekarang gitu kawan-kawan ya. Baik, untuk satu kita ikuti kopi gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi kisi-kisinya kawan-kawan yang harus kawan-kawan ketahui ya. Kita cek dulu di FR nomor 16 Oktober untuk TIU. Soal cerita katanya ini mungkin nanti akan Maki bahas ya. Silogisme sudah ada, dua premis sudah Maki bahas. Deret, kemudian ini tidak disebutkan ya untuk T17-nya nih. Apakah ada perbandingan nih menghitung sederhana, kemudian tidak ada di sini. Di sini TIU juga tidak disebutkan, kemudian di sini oke. Nah, ini kayaknya di sini nih ada deh perbandingan ya. Coba TIU-nya hari kedua, akar tipe soal saya ingat rinciannya katanya. Gambaran soal TWK, kemudian ini juga tentang soal mana, coba lihat ya. TIU perbandingan sih, nah ini dia perbandingan senilai dan berbalik nilai kawan-kawan ya. Terus pekerja yang harus ditambahkan juga sudah Maki bahas ya, mengenai bagaimana cara kita mengerjakan soal tambahan pekerja ya. Sudah ada judulnya itu tambahan pekerja, silakan kawan-kawan cek lagi. Kemudian di sini ada sudah TWS TWK ini katanya ini. Nah, TIU ini ada perbandingan di sini, perbandingan senilai dan tak senilai katanya, yaitu berbalik nilai gitu berarti kawan-kawan ya. Oke, dah. Ini soalnya kawan-kawan ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Soal pemanasan untuk perbandingan senilai dulu gitu kawan-kawan. Karena nanti kawan-kawan untuk mengerjakan soal ini, kawan-kawan harus tahu bagaimana perbandingan senilai, bagaimana perbandingan berbalik nilai gitu ya. Di sini sudah segala salah, namun apa saja video butuh seru gitu. Selalu masalah di sini sebaik pus solution berapa? Iya betul, biar sepeda sih gitu kan. Soalnya kayak gini coba ya. Diketahui sebuah resep obat mengindikasikan bahwa dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kg adalah A 6 mg, B 8 mg, C 12 mg, D 16 mg, E 18 mg. Nah, jadi dosisnya ternyata berarti di sini kita kerjakan pakai tabel dulu kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak usah pakai tabel ya nanti. Ya, kalau makin ini di sini buat tabel sengaja untuk memudahkan kawan-kawan dalam memahami apa yang makin sampaikan di sini ya. Di sini berarti ada tabel apa berat badan nih, BB berat badan. Nah, kemudian dosis obat ya, dosis. Kalau berat badannya itu 60 kilo, dosisnya itu 12 mg. Ini dalam miligram ya. Nah, gak mungkin dalam kilo lagi. Itu ya. Aduh, OD nanti ya per dosis kawan-kawan. Dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kg. Ya, BB ini dalam kilogram ini. Boleh ditulis kayak gini ya. Tapi kalau tadi kalau nanti ngontret ya pada saat pengerjaan pelaksanaan SKD gak usah kayak gini kawan-kawan ya. Bahkan nanti kita bisa cari cara cepatnya kawan-kawan ya. Cuman hanya dilihat saja gitu, nanti kawan-kawan bisa menjawab. Gitu kan ya. Ini 30 kg. Nah, berapa dosisnya? Berarti X kan gitu ya. Karena kita nggak tahu. Kita cek kawan-kawan. Kolom yang ini ya, ke bawah. Kolom pertama. Dari 60 ke 30 turun atau naik? Iya betul, turun. Nah, kemudian kita analisis.
kalau berat badannya 60 kilo, dosisnya itu 12 mg. Kira-kira kalau berat badannya berkurang, lebih besar atau lebih sedikit dosisnya? Iya betul, lebih sedikit juga. Berarti lebih besar dari 12 atau kurang dari 12? Kurang, berarti turun juga. Karena nggak mungkin kan 30 kilo ya berat badannya, dosisnya sama dengan yang 60 kilo. Bahaya nanti overdosis gitu. Apalagi melebihi dari 12, berarti turun kemungkinan ya kan. Nah, karena kiri turun, kanan turun, maka berarti kalau begitu ini namanya perbandingan senilai gitu kawan-kawan ya. Jadi cirinya perbandingan senilai itu kiri turun, kanan turun, kiri naik, kanan naik. Jadi turun naik gitu kawan-kawan. Tapi kalau kebalik nanti ya, nanti akan kita contohkan ya, itu gunakan perbandingan balik nilai. Jadi karena ini dia sama ya, ini turun sama ya, sama gitulah, boleh kasus keterangan sama gitu. Maka cara pengerjaannya 60 per 30 harus sama dengan 12 per X gitu. Kali silang ini terbang ke sini ya, ini terbang ke sini. Jadi 60 kali atau ini X ke sini ya. Jadi X di atas kan tukar posisi, 12 tetap, 30 terbang. Jadi asalnya di bawah jadi di atas, 30 per 60 terbang ke sini tukar posisi 60 kan gitu ya. Jadi X tukar posisi dengan ini ke sini. Kenapa nggak tukar posisi 12 dengan 30? Kalau begitu nanti nggak ketemu atau kawan-kawan. Gitu ya. Nah begini kan. Nah kalau cara mengerjakan kayak gini gampang kawan-kawan. Ini coret nolnya 1, cut, cerot, gitu kan dia. 12 bagi 6 bisa nggak? Bisa. Cut, cerot, gitu. 12 bagi 6, 2 kan. Berarti X sama dengan 2 kali 3. Ternyata X-nya sama dengan 2 kali 3 alias 6. Berarti kalau begitu dosisnya adalah 6 mg kawan-kawan. Ada nggak option? Ada. Ternyata jawaban patut yang begitu kawan. Asing hidup jadi mantap. Berarti di rong. Nah, ini cabi cara biasa, cara bingung itu ya, atau cabi itu cara bingung gitu kan ya, atau camal cara manual. Nah, ada cara cepatnya kawan-kawan untuk mengerjakan soal kayak gini. 60 itu kan 12. Ya udah, 60 nya bagi 12 berapa? 60 bagi 12 aja berapa? Iya betul 5. Nah sekarang yang ditanyakan kan 30. Ya udah 30 bagi 5 berapa? Iya betul 6. Ketemu nggak? Ada ya. Berarti cara cepatnya adalah seperti itu. Mudah bukan? Bukan. Nah gitu kawan-kawan cara cepatnya. Boleh itu nih cara cepat ini ya. Cadah gitu lah, cara dahsyat gitu ya. Cadah gitu ya. Cadas gitu, cara dahsyat gitulah kawan-kawan ya. Oke, next number 2 masih perbandingan senilai. Sengaja pakai podcast seperti ini biar kawan-kawan nanti lebih paham gitu. Perbandingan senilai dulu, nanti berbalik nilainya. Diketahui bahwa jumlah gula yang digunakan dalam resep kue sebanding dengan jumlah tepung katanya. Jika untuk 500 gram tepung dibutuhkan 200 gram gula, maka jumlah gula yang dibutuhkan untuk 200 gram tepung adalah bla bla bla. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan siluman. Jadi sebaik plus solution berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Kita bagi dua aja lah untuk pengerjaan cabi, cara biasa dengan cadas gitu ya. Cara biasa cabi, cara bingung, cara manual gitu kan ya. Ada gula kan, berarti ada gula, ada tepung, kolomnya kayak gini ya, tepung itu aja bikin buat gitu. Kalau latihan soalnya kayak gini gak apa-apa. Gak mau banyak, udah segini. Oke, gula dalam apa? Gula ini dalam gram ya semua ya. Oke, 500 gram. Jika untuk 500 gram tepung 500 nih kawan-kawan, dibutuhkan 200 gram gula. Karena gak mungkin kan tepung sama dengan gula, nanti manis gitu kawan-kawan. Terus kemanisan nanti. Jumlah gula yang dibutuhkan untuk 300 tepung. Ini 300 kawan-kawan. Oke, berapa ini? Kan gitu ya. Kita cek. Kalau tepungnya 500 gram, maka gulanya 200. Kalau 300 kira-kira semakin banyak semakin turun, kecil ya dari 200, semakin kecil kan? Berarti kalau sini turun naik. Turun. Ini 200 ke ini naik atau turun nanti kemungkinannya? Turun juga. Dari mana kita tahu itu kan tadi? 500 gram tepung, 200 gram gula. Kalau tepungnya dikurangin otomatis gulanya juga dikurangin. Berarti turun-turun. Kalau semuanya turun-turun berarti gunakan perbandingan senilai 200 per X sama dengan 500 per 300. Oke. Kita kan nyari X ya di sini ya.
Ya udah X-nya terbang ke sini. Ya berarti 200 tetap. 300 terbang ke sini. 300 tetap kalikan ke sini sama dengan tetap 500 X-nya terbang kan ke 500, jadi X simpen 500 ditukar posisi. Nah, gitu kan ya. Gitu. Ini nolnya 2 coret, cut, cerot gitu kan ya. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. 600 atau 60 bagi 5 bisa gak? Bisa. Berapa? Cut, cerot 12 ya. 12. Nolnya tambahin 1. Oh, berarti 120 sama dengan X. Oh, ternyata X-nya adalah 120 gram. Apanya? Gula. Ada gak option? Ada. Ternyata coba yang B. Begitu kan? Z. Idap. Izi, steady. Mantap. Berarti dia rong. Nah, itu kalau cara biasa atau cara bingung gitu kan ya. Sekarang kita kerjakan cara dahsyat ya. Cara dahsyat. Gitu ya. Kalau 500 gram itu kan 200 ya gulanya ya. Kalau 300 kira-kira berapa butuhnya kawan-kawan? Itu kan ya. Ya udah ini bagi aja 2 gitu kan kawan. Coret ya. 5 bagi 2 berapa? Iya betul 2,5. Nah, sekarang 30 bagi 2,5 berapa? 300 bagi 2,5. 30 dulu ya bagi 2,5 berapa? Kalau 10 saja sudah 25 kan? Kalau 12, oh 12 ya, karena 12 kali 2,5 itu kan 30. Karena kurang nolnya 1, tambahin 0. Udah ketemu berapa? 120. Sama nggak? Sama. Begitu kan, kawan? Azen. Idap. Saya mantap. Nah, itu kalau cara cepatnya untuk perbandingan senilai. Tapi harus dipahami dulu dia senilai atau berbalik nilai gitu kawan-kawan ya. Next number 3. Di sini sudah kita sebelah 60 video. Teboto susro gitu selalu bisa disebut sebagai solution. Berapa? Iya betul, desperasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Diketahui Mang Akil nih mampu menempuh jarak 6 km dengan mengendarai sepeda motor dalam waktu 8 menit. Berapa waktu yang diperlukan oleh Mang Akil untuk menempuh jarak 22 km? Bila kecepatan Mang Akil dalam mengendarai sepeda motor tetap A 15 menit ini berarti ya. Berapa waktu yang diperlukan? Oh berarti dalam menit ini. Sorry Mang Aki salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki berarti salah. Mang Aki gitu ya. Ini dalam menit ya kawan-kawan. Menit gitu kan ya. Oke kita bagi 2 dulu ya. Kita coba pengerjaan cara biasa, cara bingung ya. Dan nanti cara dahsyat gitu kan ya. Cabi dulu nih. Ada menempuh jarak 6 km berarti ada kolom jarak nanti di sini. Ada waktu ya W gitu aja lah. JW buat kolom seperti ini tapi ya, biar gak mencetak waktu segini aja. Jaraknya 6 kilo. Waktunya 8 menit. Kalau 22 kilo 5 berapa menit gitu kan ya. Kita cek kalau jaraknya 6 kilo dia 8 menit. Kalau jaraknya semakin jauh kira-kira waktunya semakin lama nggak? Semakin lama dong. Ke sini naik atau turun? Naik. Nah, ke sini naik juga kan. Dari mana naik? Tahu naiknya kan tadi 6 kilo itu 8 menit. Ya kan? Kalau 22,5 kilo tentu dong lebih lama waktunya. Nah, berarti perbandingan senilai lagi. Karena sama naik turun gitu kan ya. 6 per 22,5 sama dengan 8 per X. Jadi atas per bawah sama dengan atas per bawah gitu maksudnya ya. Kali silang ke sini ya. Jadi X di sini ya 8 tetap. Ini terbang ke atas. Oh berarti 8 kali 22,5 per 6. Nah, cara mengalihkan ini berarti supaya mudah coret dulu bagi 2. Coret bagi 2 berapa? 4. 6 bagi 2 3. Oke. Berarti 4 kali 22,5 berapa? Iya betul 180 gitu. Kalau nggak percaya kita cek dulu aja lah ya. 22,5 kali 4 kali 5 20 simpan 0 bawah 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10 simpan 0 bawah 1. 4 kali 2 8. Oh 9. Oh sorry. Ternyata 90 ya. Aduh 90 sorry. 90 bagi 3. Oke, untung dikotret ya kawan-kawan. 9 bagi 3, iya betul 3. Berarti 30. Oh, berarti waktu yang diperlukan adalah 30 menit kan kawan. Ada enggak Rizwan? Ada. Ternyata jauh begitu kan? Asin. Ini benar. Sedih. Mantap. Berarti yang A itu
wrong, wrong, wrong. Gitu kan. Udah bukan? Bukan. Nah, selanjutnya kita gunakan cara dahsyat ya. 6 kilo itu kan perlu 8 menit ya, 8 menit. Kalau 22,5 itu butuh berapa menit gitu kan kawan. Nah, ya udah 6 bagikan aja dengan 8. 6 bagi 8 berapa? 6 per 8 adalah diperkecil berapa? 3 per 4 dibagi 2 ya. Oh, berarti kalau begitu 22,5 dibagi ya tadi juga ya, bagi 3 per 4. Nah, ini sama aja dengan 22,5 kali, bagi itu kan bisa jadi kali ya, dengan syarat pembilangnya penyebut ya pembilang. 4 per 3. Nah, ini kali ini tadi berapa? Iya betul, 90 per 3 berapa? Iya betul, 30 gitu kan ya. Udah bukan? Bukan. Jadi jawabannya sama nggak? Sama. Silahkan kawan-kawan mau pilih cara yang mana. Itu kalau senilai gitu kan kawan. Beda lagi kalau berbalik nilai. Makanya penting untuk kawan-kawan mengetahui, oh dia senilai atau berbalik nilai. Caranya ya ini aja tadi. 6 kilo 8 menit. Kalau 22 kilo bertambah atau berkurang? Bertambah. Oh berarti naik. Turun. Oh berarti perbandingan senilai. Begitu kan kawan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Dari mana tahu ini Mak Aki dia perbandingan berbalik nilai? Ya karena Mak Aki yang buat soalnya gitu kan kawan. Oke, pertama ya udah kita hadapi dulu yang sini mandi sebagai solution. Berapa? Iya betul, sih gitu kan ya. Seorang peternak yang memiliki 20 ekor kambing mempunyai persediaan pakan untuk 30 hari. Jika 5 hari kambing laku terjual, pakan tersebut akan habis selama bla bla bla. Ya udah kita cabai dulu ya. Cara bingung, cara biasa, gitu kan ya. Berarti di sini ada ekor kambing, ya ekor. Nah, ada kolom pakan ya, untuk 30 hari. Oh iya, berarti di sini hari. Oke, buat aja bagian begini, gitu kan ya. Oke. Kalau kan yang rapi nanti nulisnya ya. 20 ekor kambing berarti 20 akan jadi persediaannya akan habis dalam waktu 30 hari gitu kawan-kawan. Sekarang kalau 5 terjual berarti 20 kurang 5 berapa? 15. Maka akan habis selama berapa hari gitu kawan-kawan maksudnya ya. Oke, kita cek. Ke sini naik atau turun? Turun karena 20 jadi 15 kan semakin berkurang. Ke sini kita cek. Kalau 20 ekor dia 30 hari, kira-kira kalau 15 ekor akan semakin lama pakannya habisnya atau semakin cepat? Iya betul, semakin lama gitu ya. Kalau 20 ekor 30 hari, semakin banyak berarti semakin cepat, berarti semakin kecil. Kalau semakin banyak, kebetulan ini turun berarti semakin kecil kambingnya, artinya sedikit berkurang kambingnya. Berarti kalau begitu semakin lama habisnya. Berarti kalau begitu naik ya. Itu. Nah, karena kiri turun kanan naik berarti itu perbandingan berbalik nilai. Gimana maksudnya? Harusnya atas per bawah kan harusnya gitu kan ya. 20 per 15 sama dengan 30 per X harusnya. Tapi karena berbalik nilai ininya dibalik, ini jadi di atas gitu ya. Yang 50 jadi bawah. Jadi ini jadi 20 per 15 sama dengan X per 30 kawan-kawan. Gitu. Kali silang ke sini. Jadi 20 kali 30 per 15 kawan-kawan sama dengan X. 30 aja bagi 15 berapa? Bisa nggak? Bisa cerot gitu ya. Berarti 20 kali 2 40. Oh, ternyata dalam hari. Berarti kalau kambingnya 15 ekor, maka pakan itu akan habis selama 40 hari. Bener gak? Bener. Ya kan? Kalau 20 ekor 30 hari, kalau semakin sedikit kambingnya, kalau misalkan ada yang mati atau terjual gitu, jangan sampai ada yang mati, kasihan yang bisnis gitu nanti ya. Nah, ini laku terjual, maka semakin lama pakannya gitu. Jadi semakin sedikit semakin lama gitu kawan-kawan. Artinya sih gak usah menyabit rumput lagi gitu. Oh, berarti yang A itu wrong. Jadi jawaban wrong. D begitu kan? Z idap jadi batop. Nah begitu kawan-kawan. Ya seperti itu kawan-kawan. Next berikutnya.
Seorang peternak yang memiliki 2 ekor kambing, kalau ini maki sedikit modif nih. Ada bukan ini maki ambil dari soal UN kalau tidak salah ya. UN SMK tahun berapa ya? 13 atau 15 maki lupa. Kalau ini ada sedikit berbeda. Kalau tadi yang diedit oleh maki ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia semuanya sebaik solution. Berapa? Iya betul. Inspirasi gitu kan ya. Seorang peternak yang memiliki 20 ekor kambing mempunyai persediaan pakan 30 hari. Jika 5 kambing laku terjual, penambahan waktu untuk pakan kambing tersebut adalah, ingat yang ditanyakan adalah penambahan waktu. Jadi inilah yang disebut dengan penambahan pekerja kemarin. Ada tuh di soal perbandingan tambahan pekerja gitu kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan pelajari kembali itu. Atau nanti mungkin Maki akan sertakan juga ya. Kalau mau kawan-kawan ya. Nah ini dia. Kalau tadi itu banyaknya pakan tersebut akan habis selama. Jadi tidak ditanyakan apa tambahan waktunya. Kalau di sini tambahan waktunya. Jadi kalau tambahkan waktunya, ini tetap aja berarti ada ekor nanti ya. Ada hari itu. Kalau mau ditabe boleh gitu. 20 ekor 30 hari, karena 5 terjual berarti 15 ekor lagi berapa hari kan gitu ya. Ini tadi turun, ini naik kan. Tadi udah ketemu kan 20 per 15 sama dengan, karena berbalik nilai ya udah aja balik ya, X per 30. Nah ini keterbang ke sini jadi 20 kali 30 kalinya pakai titik ya, per 15. Ini sorry ada gangguan nih pennya, maaf ya. Ini cerot gitu dia. 40. Oh, X-nya 40 hari. Itu lamanya totalnya ya 40 hari. Tapi karena ditanyakan ini penambahan waktu, artinya dari waktu yang ada itu kan dia 30 hari ya. Butuh berapa hari untuk nyampe 40 hari gitu kawan-kawan. Tambahan waktunya berapa? Iya betul, 10 hari. Jadi 30 ditambah berapa supaya jadi 40 gitu. Atau 40 kurang 30 berapa? Silakan gitu. Oh ternyata yang gitu kan ya. Berarti ini rong jadi jam jauh. Oh begitu asik. Tidak belum. Sedikit mantap. Next soal nomor berikutnya. Nah kalau ini agak beda lagi kawan-kawan. Ada di modif nih. Ini dalam persen, hati-hati nanti. Yang ditanyakan kok dalam persen? Bisa. Tergantung membuat soal siapa gitu kawan-kawan ya. Kalau mau iseng sama kawan-kawan bisa aja. Itu dirubah bentuknya jadi persen. Dalam bentuk uang juga bisa gitu kawan-kawan ya. Tergantung ya keisengan pembuat soal seperti Maki ya gitu maksudnya. Enggak ya, semakin supaya ini menuntut kawan-kawan untuk berpikir kritis dan analitis gitu kawan-kawan. Pertama ya udah kita hadapi dulu ya cuman solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gitu coba ya. Satu tim yang terdiri atas 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 20 hari. Bila 3 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, karena memungkinkan kan selama bekerja ada yang sakit, itu sebabnya termasuk kawan-kawan juga mau tes nanti. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan otak kita saja, karena bisa saja nanti yang gangguan itu komputernya error, kitanya sakit. Makanya perlu dimaksimalkan si usaha itu dengan doa. Itu yang makin selalu ingatkan kepada kawan-kawan ya. Karena hal ini juga harus kita hindari kawan-kawan. Gitu. Oke lanjutin lagi ya. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oh ini yang ditanyakan adalah persentase penambahan hari. Jadi yang dicari pertama adalah tambahan harinya dulu, cek berapa. Oh berarti kalau begitu ada orang, ada hari gitu kan ya. Oke cek buat tabel lagi. Kalau kawan gak usah juga nggak apa-apa kata Maki ya. Oke lanjut, pelan-pelan aja lah. Berapa orang? 15 orang. Oh kalau 15 orang itu pekerjaan akan selesai dalam waktu 20 hari. Bila 3 orang dari tim sakit, berarti tinggal sisa berapa? Iya betul 12. Berapa persen penambahan hari? Ya, kita cari penambahan harinya dulu, berarti di X. Nah, ini kesini naik turun dari 15 ke 12, turun. Nah, kira-kira kalau semakin sedikit orangnya, lamanya pekerjaan akan semakin lama atau semakin sedikit dari 20? Iya betul, semakin sedikit. Berarti kesini apa? Semakin lama ya, sorry. Ulangi. Kalau 15 orang itu kan 20 hari. Kalau semakin sedikit orangnya, maka waktu harinya itu semakin lama atau semakin
cepat. Semakin lama, kalau lama berarti naik atau kurang atau lebih dari 20. Lebih ya, kan semakin lama berarti naik gitu kan ya, dari 20 naik ke berapa nggak tahu kita ya. Oh, berarti turun naik perbandingan berbalik nilai 15/12 sama dengan harusnya 20 per X dibalik X per 20. Itulah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Kali silang aja ke sini. Jadi 15 kali 20 dibagi 12 ya, sama dengan X. Oke, kita bagi kecil aja dulu. 15 bagi 12 bisa nggak? Bisa dibagi 3 ya. 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 4. Oke, 20 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Kok nggak ada corot itu. 20 bagi 4 5. Oh, ternyata X nya adalah 25 itu sama dengan X. X itu apa tadi? Hari. Oh, berarti 25 hari kawan-kawan ya, 25 hari. Jadi kalau ditanyakan dalam waktu berapa hari, berarti jawabannya 25 hari. Kalau ditanyakan berapa tambahan harinya, berarti asalnya 20 hari jadi 25, berapa pertambahan waktunya? Iya betul, 5 hari. Nah, 5 hari kan. Kalau tambahan waktunya berarti yang diperlukan adalah tambahan harinya. Nah, itu adalah 25. Sorry ini jelek, kurangi 20. Berapa kawan-kawan? Iya betul, tambahannya itu hanya 5 hari. Nah, masalahnya di sini yang ditanyakan adalah bukan tambahan hari tapi persentase. Berarti ya udah tambahannya berapa? 5. Ya udah 5 dari berapa? Total 20 kalikan 100% karena kita ingin mencari persentase. 20 sama 100 bisa nggak? Bisa coret nggak? Bisa, cutrot ya kan. 100 bagi 20 iya 5. 5 kali 5 25. Persennya turunin. Oh, ternyata 25% persentase tambahan harinya kawan-kawan. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat yang B. Begitu kawan. Arsen, idap, stay jadi mantap. Berarti rong gitu kawan-kawan. Udah bukan? Bukan. Nah, sudah selesai kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ada ditanyakan tambahan hari, ada ditanyakan tambahan pekerja. Nah, bisa saja nanti soalnya diganti persentasenya tambahan harinya. Caranya gimana? Ya cari tahu dulu tambahan harinya berapa. Baru nanti dibagi dengan total harinya yang dibutuhkan. Dikali 100% karena kita akan mencari persentase. Bisa juga misalkan ditanyakan tambahan uang, misalkan tambahan biaya yang dibutuhkan. Kalau misalkan biaya per harinya 100.000, berarti yang seharusnya 1 juta lah ambil ya. Berarti yang seharusnya 20 juta, otomatis kan karena 25 hari berarti seharinya 1 juta, 25 juta. Berarti tambahan pekerjanya tambahan uangnya 5 juta gitu kan kawan. Ya, jadi dalam bentuk uang bisa, persentase bisa gitu. Bisa dalam bentuk apapun nanti ya. Bisa dalam bentuk, maksudnya bisa diganti lah dalam bentuk, nggak bisa dalam bentuk apapun sih ya. Hanya maksudnya bisa diganti ke bentuk lain gitu kan ya. Ke dalam bentuk apapun karena ini nggak bisa dirubah ke dalam bentuk makanan gitu. Maksudnya makanan apa gitu yang bisa dimakan gitu ya. Gitu kan ya. Oke kawan-kawan, baru itu saja dulu yang bisa Maki berikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan yang mau mencari tahu bagaimana tambahan pekerja, sudah Maki buatkan juga soal tentang mencari tambahan pekerja. Silakan searching lagi. Atau kawan-kawan yang punya ide atau apa yang mau didiskusikan, pertanyaan, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu memungkinkan, Maki akan coba bahas satu persatu. Dan tidak lupa kepada kawan-kawan untuk Maki selalu mengingatkan agar di samping kita memaksimalkan dengan usaha, jangan lupa kawan-kawan juga harus memaksimalkan dengan doa. Usahanya kan kita sudah belajar ya di sini. Belajar juga harus sesuai dengan kisi-kisi kawan-kawan. Terus FR yang beredar juga jangan dijadikan patokan gitu. Kalau FR-nya tidak sesuai dengan kisi-kisi jangan dibaca gitu kan kawan. Hanya itu akan menyita waktu, sayang gitu. Jadi pokoknya berpedomannya pada kisi-kisi saja, jangan pada FR. Kalau tidak sesuai tinggalkan saja gitu kan maksud Maki ya. Kemudian doanya juga maksimalkan tadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kerja aja tadi ada gangguan kan, sakit lain sebagainya. Kita juga jangan sampai pada pelaksanaannya komputernya error atau lain sebagainya yang menyebabkan konsentrasi kita terganggu. Maka itu harus diatasi dengan doa gitu, banyak doa gitu ya. Usahanya maksimalkan, bangun sepertiga malam minta doa dari orang tua ya, yang punya ibu terutama ya, silahkan maksimalkan doanya, bangun sepertiga malam. Pokoknya berbuat kebaikan lah pada siapapun nanti biar dilancarkan, dimudahkan. Jadi ketika kita tidak tahu menjawab soal pilihannya hanya menebak,
supaya itu dijadikan benar jawabannya gitu kawan-kawan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ya ketika kun payakun gitu kawan-kawan ya. Oke, itu saja. Thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.